Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang seni lukis abad pertengahan. Penasaran sama sejarahnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Seni rupa abad pertengahan adalah kumpulan karya dan konsep seni rupa yang muncul sejak dimulainya abad pertengahan, dengan bersekutunya bangsa-bangsa Germania di bawah Raja Charlemagne hingga dimulainya masa Renaissance. Secara visual, karya seni rupa abad pertengahan terlihat datar, dengan pengolahan warna-warna primer dan pose yang agak kaku. Konsep perspektif pada masa ini sangat jarang ditemukan, atau kalaupun ada, hanya berupa pengolahan sederhana dengan banyak distorsi. Selain itu, tidak sulit menemukan material kayak emas, batuan berharga, dan gading sebagai bahan utama karya. Karya seni rupa pada zaman ini memiliki ciri khas, yaitu keterikatan atas otoritas gereja yang mendominasi pemerintah dan struktur sosial masyarakat. Ketaatan kepada gereja adalah mutlak. Bahkan tak jarang gereja ikut campur tangan dalam menentukan isi karya yang akan dibuat. Seni lukis abad pertengahan adalah karya seni yang dibuat sejak awal abad pertengahan hingga masa Renaissance. Lukisan-lukisan pada masa ini memiliki ciri khas, seperti gaya dua dimensi, perspektif datar, dan pengolahan warna-warna primer. Ciri-ciri seni lukis abad pertengahan. Lukisan-lukisan sering menggambarkan adegan keagamaan, seperti perawan Maria, kabar sukacita, dan perjamuan terakhir. Lukisan-lukisan sering dilukis di atas kayu dan dihias dengan daun emas. Lukisan-lukisan sering dipajang di gereja, biasanya di belakang atau di atas altar. Lukisan-lukisan sering menampilkan pose yang kaku. Lukisan-lukisan sering menggunakan material kayak emas, batuan berharga, dan gading. Lukisan-lukisan sering berukuran besar. Contoh seni lukis abad pertengahan. Wilton Diptych, lukisan yang dibuat untuk Raja Richard II dari Inggris. Lukisan-lukisan yang menggambarkan perawan Maria dan bayi Yesus dikelilingi oleh para malaikat. Fungsi seni lukis abad pertengahan. Sebagai bentuk pendidikan, terutama keagamaan. Sebagai dasar bagi kehidupan budaya masyarakat. Sebagai wujud kebesaran Tuhan. Seni lukis zaman Bizantium. Seni lukis Bizantium adalah seni lukis yang menggambarkan tokoh-tokoh keagamaan dengan pola rumit, warna-warna cerah, dan detail yang rumit. Seni lukis Bizantium memiliki ciri khasnya sendiri, seperti mosaik emas dan figur-figur memanjang dengan wajah bersudut. Ciri khas seni lukis Bizantium. Menggunakan pola-pola rumit. Menggunakan warna-warna cerah. Contoh seni lukis Bizantium. Mosaik perawan Maria di Hagia Sophia di Istanbul pada abad ke-10. Mosaik Kristus Pantokrator di Hagia Sophia di Konstantinopel. Ikon Ohrid, serangkaian ikon yang diproduksi di Konstantinopel. Kabar sukacita, salah satu ikon Ohrid. Tradisi seni lukis Bizantium. Tradisi seni lukis Bizantium berlanjut di berbagai negara, seperti Yunani, Serbia, Bulgaria, Rusia, dan negara-negara Ortodoks Timur lainnya. Karya seni lukis di zaman Romaneska. Seni lukis Romaneska adalah seni lukis yang berkembang pada periode Romaneska, yaitu akhir abad ke-10 hingga abad ke-13. Seni ini dipengaruhi oleh seni Bizantium dan seni insular. Ciri-ciri seni lukis Romaneska. Menggunakan warna-warna primer yang mencolok. Komposisi simetris. Kekakuan figur. Wajah kosong yang ekspresif. Frontalitas yang mencolok dari figur-figur. Komposisi bergambar biasanya tidak memiliki kedalaman. Ukuran figur seringkali bervariasi sesuai dengan kepentingannya. Latar belakang lanskap lebih dekat dengan dekorasi abstrak daripada realisme. Penggunaan seni lukis Romaneska mengomunikasikan hal-hal penting, sebagai pengingat visual dari kisah-kisah Alkitab, menunjukkan kekayaan, memberikan kesan religius yang cepat dari penonton. Contoh seni lukis Romanesque. Gereja-gereja Romawi Katalan yang menggunakan warna-warna cemerlang dan motif-motif abstrak yang bermakna simbolis. Lukisan-lukisan adegan keagamaan di gereja-gereja Italia. Karya seni di zaman Gotik. Aliran seni lukis Gotik adalah gaya seni lukis yang berkembang pada abad pertengahan di Eropa. Ciri khasnya adalah naturalisme dan representasi manusia yang realistis.
Ciri-ciri seni lukis gotik naturalisme, representasi manusia dan lingkungan yang realistis, perspektif, figur-figur yang anggun. Perkembangan seni lukis gotik. Seni lukis gotik berkembang di Prancis Utara pada abad ke-12 Masehi. Seni lukis gotik menyebar ke seluruh Eropa Barat, Selatan, dan Tengah. Seni lukis gotik terintegrasi dengan seni gaya klasik di Italia. Pada akhir abad ke-14, gaya seni gotik yang universal dan koheren semakin dikenal dengan julukan gotik internasional. Contoh seni lukis gotik lukisan panel, fresco, kaca patri, manuskrip yang disinari. Ciri-ciri seni gotik lainnya. Ciri khas gaya arsitektur gotik adalah lengkungan runcing. Patung-patung monumen yang dibangun di dinding katedral dan biara menggambarkan peristiwa atau tokoh dari Alkitab. Seni gotik juga berkembang dalam arsitektur. Itulah sekilas sejarah tentang seni lukis di zaman pertengahan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Jika terdapat banyak kesalahan dalam video ini, kami mohon resensi serta komentarnya. Terima kasih.